Dan untuk bagian, ayo deh kita punya kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan setiap tanda baca, setiap huruf, setiap kata kalimat yang kita tulis, gitu loh. Ini bagian dari mendidik diri sendiri terus menerus untuk berani terus ngucap, wani, ngelakoni kayak gitu. Jadi nggak asal gitu loh. Saya belum lagi ngomong soal bagus nggak bagus, nggak ada ucapan itu tadi. Tapi saya bicara bahwa mereka bersungguh-sungguh memilih setiap kata, setiap huruf, setiap tanda baca. Saya belum lagi ngomong bahwa puisi mereka bagus atau enggak, belum, atau enggak akan saya lakukan di forum ini gitu. Tapi bahwa itu mereka lakukan dengan sepenuh hati, dengan kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, mikir. Kenapa pakai B dan bukan P? Ada pertanggungjawaban di balik itu, gitu loh. Enggak asal aneh. Nggak asal apa mana gaya gitu. Kontrol ini kan, oh ya yo, gue langsung ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan Mas siapa tadi terakhir? Mas Nurul. Begini. Dalam hampir 1 tahun terakhir ini, saya itu kebetulan menangani dalam konteks membaca ya, membaca buku-buku kumpulan puisi oleh teman-teman guru dan ditulis oleh teman-teman guru, dibukukan. Dalam konteks itu, pembuatan itu dilakukan dalam konteks untuk yang kaitannya dengan administratif, kenaikan pangkat, kenaikan golongan, apa saya kurang tahu. Tetapi yang jelas ada satu hal yang menarik, bahwa pada umumnya puisi-puisi itu kalau saya baca satu-satu, dan itu jumlahnya kemudian karena sering ya, jadi ribuan, itu ada tanda-tanda, ada kecenderungan bahwa itu ditulis dengan sungguh-sungguh, itu yang pertama. Nah, saya tarik lagi dengan panjenengan tadi, ketika menulis puisi kemudian sekian lama lalu baru akan diterbitkan, lalu merasa kader dan seterusnya. Ini saya ingatkan betul, itu tidak perlu, karena itu cara berpikir yang keliru secara fatal. Artinya puisi-puisi yang panjenengan tulis misalnya pada tahun 90-an, pada tahun 2000-an, sebelum 2000, berarti misalnya 5 tahun yang lalu, dengan yang baru-baru saja misalnya, itu bukan tidak mustahil kalau bahwa ternyata dari titik tinggal kritis dibedah dengan berbagai aspek yang sangat teoritis, itu bisa saja lebih bagus. Yang ingin saya katakan adalah angka tahun cipta dari sebuah karya itu, kalau saya pribadi saya abaikan. Dia bukan dan tidak, tahun cipta itu dia bukan dan tidak merupakan elemen yang digunakan untuk mengukur, apalagi memutuskan dalam tanda petik yang baik buruk nyata, itu ya. Kalau kemudian panjenengan sebagai penulis puisi mempersiapkan sebuah buku kumpulan puisi, lalu berbicara kebetulan secara personal minder dengan misalnya kami, itu tidak ada urusannya dengan karya sastra, tidak ada. Itu persoalan sikap personal. Nah, sikap personal ini sikap personalmu sebagai engkau, atau sikap personalmu sebagai engkau yang sedang menempuh satu proses untuk menjadi atau layak disebut sebagai penyair melalui karya-karya. Yang saya inginkan tegaskan adalah manapun faktanya, itu bibit buruk yang sampean harus ingatkan, yang harus ingatkan. Sebab dalam kasana percaturan kesusastraan Indonesia modern, macam bagaimana engkau bersikap
bisa menjadi tidak penting dibanding dengan macam bagaimana puisimu bersikap. Jadi, sikap saya sebagai pribadi terhadap sesuatu bisa saja berbeda dengan sikap saya sebagai penyair terhadap sesuatu. Saya tidak pernah menulis puisi-puisi yang mengekspos hal-hal yang bersifat kedermawanan. Tapi siapapun tahu, saya dermawan. Saya tidak pernah menulis puisi-puisi yang mendukung Jokowi. Tapi siapapun yang mengenal saya tahu, saya pendukung utama terpenting Jokowi. Saya tidak pernah menulis puisi untuk Mas Kanto yang berisi tentang persahabatan dan lain-lain. Tetapi yang mengenal kami, mereka tahu bahwa kami bersahabat. Yang ini saya katakan adalah orang kabeh kudu ditulis. Lalu yang mana yang harus kutulis? Itu bukan urusan saya, itu urusanmu dalam menempuh ngayai proses kepenyairan. Lalu kemudian ada hal lain yang ditanyakan soal proses kreatif yang naik turun. Di dunia ini yang tetap hanya Allah, lainnya duduk mesti gini. Apalagi mau sademo proses kreatif. Proses kreatif itu kalau kau perhatikan betul hanya sepersekian banget dibanding dengan realitas kehidupan yang kau tempuh, baik dalam berpikir maupun dalam berperilaku. Tetapi yang saya harapkan adalah bahwa setiap yang kau pikirkan, setiap yang kau lakukan, setiap yang kau perbuat itu ada korelasinya, memberi sumbangsi pada proses kreatif. Lalu bagaimana kalau membuat calon judul Yoben? Secara teknis ada cara untuk mengatasinya yang antara satu penyair dengan penyair lain berbeda. Setiap hari, saya berusia 57 sekarang, setiap hari sejak saya berusia belasan tahun, itu punya disiplin. Setidak-tidaknya membuat, melahirkan, menulis ya, yang saya maksud, saya tak maksud sebagai puisi. Bahwa kemudian ternyata yang ku maksud sebagai puisi jebol dudu puisi, ya apa-apa, tulis saja terus. Nah, pada proses kerja yang semacam ini nanti akan ada tantangannya lagi. Misalnya kalau sisok yang bisa nggak puisi, tapi betul kan itu puisi? Persoalannya di sini. Tapi bagaimana untuk mengetahui puisi apa dudu modern mati apa dudu urusanmu? Urusannya kritikus sastra. Nah ini yang kita sering sebagai kreator melibatkan diri karena dari kritikus sastra gatel, nggak akan kamu jadi apa? Yakin saya. Apa yang minder? Paling minder sebagai personal maupun sangat kreatif. Makanya serawung itu perlu serawung kreatif maupun serawung sebagai manusia. Saat ini saya dengan Yasir, Mas Yasir, saya lebih tertarik problem konteks dia sebagai manusia, sebagai sosok personal Yasir. Tetapi bukan tidak mungkin pada proses pergaulan yang lebih intens, ketika saya sudah dalam tanda petik melupakan aspek manusianya lalu masuk ke karya-karyanya, saya akan masuk ke situ dan melihat sesuatu yang berbeda, dan itu bisa tidak ada korelasi, bisa. Artinya loh, yang ditulis ini kok tidak kelihatan ya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa tidak? Karena itu dia pikirkan saja kok. Bagaimana kita bisa melihat pikiran? Bagaimana aku bisa melihat pikiranmu atau pemikiranmu jika engkau tidak menyatakan? Karena konteksnya dalam puisi, dia nyatakan melalui sesuatu setidak-tidaknya yang kau maksud itu sebagai puisi. Lalu puisi karena aku butuh sekali lagi butuh urusannya. Urusannya kritikus sastra. Makanya dalam menulis ada satu hal
yang saya yakini betul, dan saya tidak peduli orang mau bilang apa, bentuknya atau bagaimana. Penyair itu punya kedaulatan, kedaulatan yang steril dari hal-hal yang bersifat eksternal ketika ia sudah mulai menuliskan puisi. Nah, kedaulatan ini tidak bisa atau tidak boleh steril justru pada saat menempuh proses kreatifnya. Ini kalau tak tulisnya ini nganggo T kecil, B kecil, apa itu tidak penting lagi. Tidak penting lagi. Hanya persoalannya ketika engkau menuliskan sesuatu dengan huruf kecil kapital, maksud saya kapital atau non kapital pada penulisan konteks kata yang tidak laju, kembalinya adalah bisa nggak engkau mempertanggungjawabkan. Mengapa Mas Timur ini tangan dengan K kecil, tapi ini kok dengan K besar? Lalu apakah sampean atau panjenengan harus dalam tanda petik bersaya-saya? Ya enggak, terserah kowe. Omongan Kang Putu ini tadi atau omongan saya juga, ini mbok hati tenang, mencengkeram kamu, menjajah kamu. Jangan harap kamu bisa nulis satu kata. Nah, nulis sisen, perlu ketok gobloke. Nah, itu yang namanya enggak secara proses kreatif. Jadi kayak gini nih, itu ya untuk anu aja, aku saja. Cukili yang di mana yang penting mana. Lalu walaupun dalam dunia digital yang saya ingin ingatkan, jangan pernah segan untuk menerbitkan itu. Wih, gue jejak lah ya. Kan tidak usah muluk-muluk juga, tidak usah muluk-muluk juga. Nah, kami menerbitkannya dengan riang gembira kok. Dengan riang gembira, atas bantuan banyak orang. Dan kami juga tidak kemudian menganggap ini karya penting atau apa. Ini belum sampai baca, kami sudah merencanakan lagi 3 tahun. Iya. Ada saat di mana memang kita harus gaspol, ada saatnya dalam konteks seperti itu naik turun yang kau keluhkan tadi menjadi alman. Iya, cara mengatasi ya lah, kok dia cara mengatasi ini, lebih kowe gitu. Tidak ada solusinya yang bisa berdasarkan menurut Mas Timur, menurut Mas Beno, menurut Mas Akyar, menurut Mas Kanto, apa boleh menurut Mas Slamet, kudu ini. Yo menurutmu dewe. Dan kemudian karena problem proses kreatif itu membuatmu menjadi aku kok jadi ngelak dan beliau ya. Jangan jadi penyair apabila ternyata pilihanmu itu memporak-porandakan hal yang lain yang lebih penting. Rumah kamu enak orang. Tapi juga jangan percaya bahwa penyair itu panggilan, kayak nabi. Biasa baik kok kabeh. Biasa baik. Dan lalu satu hal terakhir yang saya katakan, ketika kau sudah lahirkan teks karya, kemudian membutuhkan atau apapun, karya ini menjadi tidak lebih berharga dibanding dengan siapapun yang membacanya. Dia akan BPW orang dengan colong ya. Jadi, wes tak nulis orang, nulis. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Lalu nggak usah diribeti dengan atribut mereka tadi. Soal huruf kecil, huruf besar, titik-titik. Nah, ada sesuatu yang keras dari Kang Putu dan saya pikir perlu kalian pertimbangkan. Harus mempertanggungjawabkan dan seterusnya. Itu dalam skala macam bagaimanapun, memang gugur. Tetapi juga jangan lalu tuntutan itu menjadikan kita cemas untuk menulis, untuk melahirkan karya hanya karena aku nggak ngerti kenapa kok bisa nulis ini. Itu ada kasus.
Malah pada proses selanjutnya itu yang akan terjadi. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Oke, kembali. Saya nambahin sedikit aja. Jadi mungkin ini tidak sama dengan teman-teman yang lain, tapi puji-puji saya itu sebagian besar, atau karena ada satu atau dua yang tidak, sebagian besar adalah sesuatu yang saya alami dari sifatnya sangat personal, atau setidak-tidaknya saya saksikan itu bisa melalui panca indera saya, bisa juga dengan imajinasi saya dari setelah melihat film, membaca buku dan seterusnya. Memang tidak banyak, tapi beberapa puji saya itu ada yang berkisah tentang istilahnya biografi saya. Jadi artinya bahwa saya lahir di Punten, Padangan, itu dari keluarga yang beragam. Jadi kakek saya itu orang Cina, tapi saya punya istri, dia masih keturunan katanya saudagar dari Yaman, saudagar tapi berangkut lagi dari kiri dan sebagainya. Itu kok akhirnya ketemu saya. Jadi ada beberapa yang itu berkisah tentang, jadi ada etnisnya, jadi nuansa etnis Cinanya itu. Jadi kayak di halaman 42 Cingbing ya. Jadi barangkali belum tahu, Cingbing itu adalah sembahyang arwah. Jadi itu di Meksiko ada hari orang mati, kemudian di budaya kita adalah itu yang di mana itu di daerah Sumatera. Jadi kepercayaan Cina yakin pada saat perayaan Cingbing itu gerbang itu terbuka. Nah, kapan Cingbing itu dirayakan itu adalah tepat 104 hari setelah sembahyang musim dingin. Itu ada anunya. Nah, kalau Cingbing itu biasanya diawali dengan sebelumnya membersihkan kuburan dan sebagainya. Ini adalah budaya. Ya, kalau di sini nyabrang gitu. Dan itu ada ritualnya. Yang disiapkan di meja sembahyang itu adalah apa saja. Itu kan sesuatu yang ketika kecil saya alami. Nah, tapi konteksnya di sini adalah kalau dibaca di lini masanya, ini adalah pada saat tingginya angka corona. Jadi kayak istri saya itu 2 minggu, nah, anak saya sempat positif. Nah, situasi itu saya bayangkan ketika Indonesia ini sedang tinggi-tingginya angka yang terpapar dan yang meninggal, itu saya membayangkan Cingbing yang biasanya cuma setahun sekali, itu setiap hari saya melihatnya. Nah, jadi itu adalah pengalaman yang personal, tapi saya coba tuangkan menjadi sesuatu yang kontekstual. Jadi kalau saya biasanya semacam itu, tapi mungkin kalau teman-teman yang lain punya pola atau style yang tersendiri kan itu juga saya tidak bisa mengatasi. Dan ada lagi tapi tidak di sini. Jadi saya pernah menulis puisi yang berkisah tentang semangka. Jadi satu-satunya buah yang menurut mitologi agama Konghucu yang tidak ada di surga itu adalah buah semangka. Makanya ketika ada orang Cina mati, itu kan ketika petinya itu dikeluarkan dari rumah, mau berangkat pagi di depan rumah itu dibantinglah buah semangka ini. Nanti ketika ke perempatan dibanting lagi semangka. Ini ada maknanya. Dan ketika petinya mau dimasukkan ke liang lahat, itu adalah dibanting semangka lagi. Tujuannya apa? Itu untuk menyogok, untuk menyuap supaya dia meloong. Jadi malaikat penjaga gerbang neraka itu tidak jadi menghisap almarhum.
karena dia sudah disuap dengan buah semangka yang tidak ada di Jogja. Nah ini kan sesuatu yang mungkin tidak banyak orang tahu, tapi itu berusaha saya adopsi lah, saya ambil, saya jadikan sebuah puisi yang mungkin kalau tidak tahu kamu terlalu apa maksudnya ini. Dan itu kan kalau teori intertekstual itu ya kira-kira semacam itu lah.